Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik. Jumpa lagi kita pada pembelajaran di semester genap ini. Ya, kali ini saya akan memberikan materi tentang pemeliharaan mesin sepeda motor di pertemuan 9 ini untuk adik-adikku kelas 11 TBSM. Nah, apa aja yang akan kita pelajari di sini? Mari kita lihat bersama-sama. Untuk KD-nya, yaitu kita akan mempelajari tentang prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan karburator dan injeksi pada sepeda motor. Kemudian untuk indikatornya adalah mendiskusikan prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan karburator dan injeksi pada sepeda motor. Selanjutnya menjelaskan prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan karburator dan injeksi pada sepeda motor. Nah, kemudian menyimpulkan prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan karburator dan injeksi pada sepeda motor. Indikator 4.4. Nah, yaitu mengklasifikasi secara berkala pada sistem pemasukan dan pembuangan karburator dan injeksi pada sepeda motor. Ya, selanjutnya melaksanakan secara berkala pada sistem pemasukan dan pembuangan karburator dan injeksi pada sepeda motor. Kemudian melakukan secara berkala pada sistem pemasukan dan pembuangan karburator dan injeksi pada sepeda motor. Oke, adik-adik, langsung saja masuk ke materi. Materi kita yaitu sistem pemasukan dan pembuangan. Ya. Apa komponen-komponen dan prinsip-prinsip sistem pemasukan dan pembuangan sepeda motor? Ya, yaitu antara lain adalah saringan udara. Kita tahu udara di luar biasanya mengandung debu. Bila debu masuk ke silinder bersama udara yang dihisap, hal ini akan menyebabkan mempercepat keausan dan mengotori oli pelumas. Akibatnya masa penggunaan mesin menjadi pendek. Ya. Oleh karena itu, debu harus dibersihkan dari udara yang masuk sebelum ke silinder atau ruang bakar. Nah, pada kendaraan, udara yang masuk dibersihkan melalui saringan udara. Ya. Kemudian ini adalah saringan udara tipe kertas. Ya. Sebagai contoh saringan udara yang digunakan pada kendaraan motor saat ini. Nah, ini adalah contohnya. Nah, keterangannya adalah saringan udara ini terdiri dari elemen yang dibuat dari kertas atau kain. Nah, elemen diletakkan di dalam rumah saringan udara atau air cleaner case ya. Pada beberapa saringan udara yang menggunakan elemen ini dapat dicuci. Nah, jadi ketika kotor ya atau banyak debu yang mengendap pada kertas-kertas yang ada di saringan udara ini, maka adik-adik bisa membersihkannya. Nah, kemudian intake manifold. Intake manifold itu adalah untuk mendistribusikan campuran bahan bakar yang diproses oleh karburator ke silinder. Intake manifold dibuat dari paduan aluminium yang dapat memindahkan panas lebih efektif dibandingkan dengan logam lainnya. Ya, ini adalah contoh gambar dari intake manifold. Saya kira adik semuanya sudah tahu. Kemudian karburator. Karburator itu sendiri adalah sebuah alat ya untuk mencampur udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran dalam. Mayoritas sepeda motor masih menggunakan karburator dikarenakan lebih ringan dan murah. Namun pada saat ini ya sudah banyak model baru yang diperkenalkan dengan injeksi bahan bakar. Jadi motornya menggunakan jenis injeksi. Ya, ini adalah karburator. Nah, kemudian injektor. Nah, injektor itu adalah berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, biasanya injektor itu terpasang di manifold, ya, di manifold.
tertanam di manifold. Nah, injektor itu nanti ya yang mengatur penyemprotannya adalah ECM. Oke, jadi ini adalah contoh gambar dari injektor. Kemudian katup. Nah, katup dari pengertiannya adalah yang dimaksud adalah katup in atau katup masuk. Nah, yang sebenarnya untuk memutus dan menghubungkan ruang silinder di atas piton dengan udara luar pada saat yang dibutuhkan. Oke, ini adalah gambar dari katup atau klep, bahasa pinggirnya klep, ya. Valve. Selanjutnya adalah exhaust manifold. Nah, saluran buang ya. Nah, di sini exhaust manifold menampung gas bekas dari semua silinder dan mengalirkan gas tersebut ke pipa buang atau exhaust pipe. Exhaust manifold dibaut pada kepala silinder. Saluran manifold atau manifold pad disambungkan langsung pada lubang gas bekas atau exhaust pot pada silinder. Selanjutnya knalpot. Nah, gas buang pada motor ya, yang keluar disalurkan melalui knalpot ke udara luar. Bagian dalam knalpot dikonstruksi sedemikian rupa sehingga di samping menampung gas buang, knalpot juga dapat meredam suara. Ada silinsernya ya. Biasanya panjang dan diameter knalpot sudah tertentu sehingga jika dilakukan perubahan modifikasi akan mempengaruhi kemampuan motor. Ya. Konstruksi knalpot tidak boleh dilarang atau diubah, dilubangi ataupun dicopot. Ya. Perubahan ini merupakan pelanggaran hukum dan pelakunya dapat dituntut. Ya. Konstruksi knalpot sepeda motor 4 langkah dan sepeda motor 2 langkah umumnya tidak sama. Kenapa sepeda motor 2 langkah terdiri atas 2 bagian yang disambungkan. Nah, kedua bagian tersebut disambungkan dengan ring atau mur sehingga mudah dilepas pada saat pembersihan knalpot. Oke. Selanjutnya adalah pipa buang. Nah, pipa buang atau exhaust pipe adalah pipa baja yang mengalirkan gas bekas dari exhaust manifold ke udara bebas. Pipa itu sendiri dibagi beberapa bagian ya. Ada pipa bagian depan, kemudian pipa bagian tengah, ada juga pipa bagian belakang. Nah, susunan ini dibuat demikian untuk mempermudah dan penggantian katalytic converter atau muffler tanpa melepas sistem keseluruhannya. Ada pada motor 4 tak itu bisa dicontohkan pada sepeda motor Satria. Ya. Nah, ini adalah katalytic converter. Nah, katalytic converter itu adalah merupakan komponen muffler ya dari emission control system yang bertujuan untuk mengurangi jumlah karbon monoksida. Ya. Kemudian muffler, gas bekas atau exhaust gas ya, dikeluarkan dari mesin dengan tekanan yang tinggi. Nah, kira-kira 3 sampai 5 kg per cm kubik ya. Dan temperaturnya sekitar 600 sampai 800 derajat Celcius. Nah, ini sangat panas sekali ya. Besarnya panas ini kira-kira 34% dari energi panas yang dihasilkan oleh mesin. Oke. Jadi ini panas sekali ya. Nah, muffler ini juga untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Ya, untuk meredam panas. Nah, terus kita belajar tentang perawatan sistem pemasukan dan pembuangan gas sepeda motor. Apa saja sih harus kita rawat pada sistem pemasukan dan pembuangan sepeda motor? Yang pertama adalah kita melakukan perawatan pada filter udara. Ya, di sini yang kita jelaskan adalah jenis filter udara jenis kering. Yang caranya adalah yang pertama keluarkan elemen saringan udara dari dalam kotak saringan. Kita lepas ya filter udaranya, saringannya itu dari kotaknya atau dari rumahnya. Kemudian periksa saringan udara, bila kotor sekali atau sobek diganti yang baru. Nah,
komponen-komponen saringan jenis elemen kering. Nah, ada kotak saringan udara jenis karet, ada elemen sehingga udara jenis kering, ada juga tutup saringan udara. Kemudian saringan udara yang kotor diketok-ketokkan pada lantai beberapa kali. Nah, di sini setelah Anda mencopot saringan udaranya, kita lihat secara visual kalau memang kotor sekali, banyak debu yang menempel, ya. Saringan udara itu diketok-ketokkan ke lantai beberapa kali agar debu-debu yang menempel itu berguguran, ya. Kemudian bisa dicuci dan dikeringkan. Selanjutnya adalah perawatan pada intake manifold. Apa saja yang kita periksa? Yaitu memeriksa kondisi sistem saluran masuk dan gas buang secara visual. Ya, kita perhatikan bagian-bagian sambungan mungkin longgar, bocor, keropos atau kendor. Jika kita lihat secara visual kondisi perpak, jika perpak sudah sobek maka harus diganti. Lihat kondisi seal karet juga, jika ada yang rusak maka harus kita ganti. Lihat kondisi permukaan manifold. Nah, jika permukaan intake manifold kotor, bersihkan dengan bensin. Biasanya kita sudah pemakaian lama dengan jarak yang sudah lama, kilometer yang lama, bahan bakar itu yang bercampur dengan udara yang kotor menyebabkan terjadinya pengeraan pada dinding-dinding manifold. Kotoran-kotoran akan menempel sehingga perlu pembersihan, ya. Selanjutnya adalah saluran masuk intake manifold yang bocor karena pengancangannya kendor atau packingnya rusak, atau saluran masuk intake manifold yang bengkong, ya, mengakibatkan terhisapnya udara luar masuk ke dalam saluran masuk. Udara luar masuk yang biasanya disebut dengan udara palsu ini menjadikan campuran bahan bakar udara dan dihasilkan karburator semakin miskin. Pada putaran idle stasioner putaran mesin tidak halus. Jadi misalkan paknya itu bocor, ya, ada udara yang masuk, ada udara palsu namanya, bukan dari campuran udara dan karburator yang sudah ideal, tetapi ada lagi udara palsu yang masuk ke ruang bakar sehingga menyebabkan idle-nya itu tidak stabil, ya. Biasanya itu kalau kita ketahui kalau terjadi kebocoran pada pak pada intake manifold, maka gasnya itu akan seperti ngegas terus, ya, karena adanya udara palsu ngegas, tidak bisa idle. Kemudian cara membersihkan knalpot sepeda motor 2 langkah, ya. Yang pertama adalah melepaskan knalpot dari dudukannya. Pisahkan bagian-bagian knalpot. Nah, bersihkan bagian knalpot luar dengan kain dan air yang atau amplas halus supaya kering, jemur sebentar dengan cahaya matahari atau keringkan dengan udara bertekanan atau kompresor, ya. Panaskan bagian luar ujung knalpot sampai merah membara dengan api las karbit. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk merontokkan kotoran-kotoran yang menempel pada pipa knalpot, ya. Nah, kemudian semprot bagian dalam knalpot dengan udara bertekanan sampai kotoran-kotoran di dalamnya terlempar keluar. Kalau tidak bisa, kalau sangat mungkin keraknya sangat tebal, susah sekali untuk disemprot, maka perlu dengan menggunakan besi, ya. Besi tumpul kita masukkan ke dalam pipa knalpot, kita sogrok-sogrok, ya, supaya kotoran itu berjatuhan. Nah, selanjutnya untuk membersihkan peredam suara, semprotkan dengan air panas agar sisa bahan bakar yang ada bisa keluar. Nah, setelah itu keringkan dengan udara bertekanan dan kompresor. Oke, adik-adik. Selanjutnya, nah, jadwal perawatan berkala sistem pemasukan dan pembuangan sepeda motor. Untuk perawatan saringan udara, periksa dan bersihkan saringan udara setelah menempuh jarak 3000 km dan seterusnya. Bersihkan setiap 2000 meter sekali. 2000 km, ya, 2000 km sekali. Ganti setiap 12.000 km. Untuk karburator pemeriksaan yaitu kita bersihkan, kita setel ulang stasionernya, ya, sesuai dengan SOP-nya. Nah, kemudian setel
Setelah menempuh jarak 500 km, selanjutnya 2000 km, dan selanjutnya 4000 km, dan seterusnya. Nah, itu setiap 2000 km harus kita periksa. Kemudian intake dan exhaust. Nah, ini cara pemeriksaannya adalah membersihkan setelah menempuh jarak 2000 km. Manifoldnya 4000 km dan seterusnya sampai seterusnya setiap 2000 km sekali. Selanjutnya adalah katup. Nah, periksa setel katup jika perlu setelah menempuh jarak 2000 km. Setiap kita servis ya, kita tune up. Nah, itu adalah pemeriksaan katup, penyetelan kita setel ulang sesuai standar. Oke. Kemudian catalytic converter. Periksa setiap katup jika perlu setelah menempuh jarak dan muffler 2000 km, 4000 km dan seterusnya setiap 2000 km sekali. Perawatan intake manifold dan exhaust manifold. Periksa kondisi sistem saluran masuk dan saluran gas buang secara visual. Maka kita bisa melihat dari intake dan exhaust manifold itu. Perhatikan pada bagian sambungan mungkin terjadi kelonggaran, bocor, kopos atau kendor. Nah, lihat secara visual kondisi pak, ya. Jika pak sudah sobek harus diganti. Kemudian lihat kondisi sil karet. Ya, sil karet pada pak, jika sil karetnya sudah rusak, maka harus diganti juga. Lihat kondisi permukaan manifold. Jika permukaan manifold kendor atau kotor, bersihkan dengan bensin. Adik-adik, ini adalah prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan sepeda motor. Ya, di sini adalah untuk injektor menyemprotkan bahan bakar ya. Kita lihat di sini udara, ini adalah injektor. Nah, masuk ke ruang bakar ya, katup ini membuka, terjadi pembakaran kemudian keluar ya melalui exhaust manifold. Oke. Nah, saat piston melakukan langkah hisap, udara akan dihisap melewati filter udara. Udara akan disaring sehingga udara yang akan masuk ke ruang bakar dalam keadaan bersih dari debu ataupun kotoran lainnya. Di mesin yang menggunakan pengkabutan karburator, udara dan bakar dicampur di karburator, sedangkan pengkabutan injeksi bahan bakar akan disemprotkan di intake manifold sehingga udara dan bahan bakar bercampur. Nah, dari intake manifold campuran bahan bakar akan melewati katup masuk sehingga masuk ke ruang bakar. Oke, sekedar rangkuman buat adik-adik. Nah, pada sistem pemasukan tadi, udara akan melewati filter udara, sedangkan bahan bakar masuk dan bercampur di karburator. Sedangkan pada sistem EV disemprotkan melalui injektor, kemudian menuju intake manifold ke katup masuk sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, untuk sistem pembuangannya, gas buang melewati katup buang, kemudian menuju ke knalpot. Di knalpot gas buang melewati pipa buang menuju ke catalytic converter, kemudian ke muffler, setelah itu keluar ke sistem pembuangan. Ya adik-adik, cukup dari sini materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kurang paham silakan bertanya. Terima kasih untuk teman kali ini. Saya akhiri, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.